wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke part 29. Dan di part 29 ini Indah akan membahas tentang sedikit testimoni dari beberapa jamaah yang sudah pernah Indah dengar ketika berangkat umroh. Baik itu yang mengesalkan, membuat kesal travel misalkan ya, atau membuat kesal para jamaah lain, atau membuat kesal ustadznya, mutawifnya, atau mungkin membuat kesal jamaahnya juga gitu ya. Nah, biasanya hal apa aja sih yang bikin mereka kesal gitu ya, jadi membuat mereka jadi kayak bikin kesan yang kayak udah nggak mau pakai travel ini lagi gitu kan. Atau misalkan aku mau pakai travel ini lagi karena pelayanannya bagus dan sebagainya. Nah, kali ini Indah mau bahas dan Indah mau sharing ke teman-teman semuanya gimana caranya biar travel itu bisa jadi repeat order. Jadi jamaah itu repeat order ke travel itu, atau ke travel kita, atau ke travel teman-teman semuanya. Dan gimana caranya biar para jamaah itu nggak lari ke travel lain. Nah, kita akan bahas. Nah, kira-kira gimana sih testimoni yang membahagiakan dan yang membuat mereka kesal? Yuk kita simak. Biasanya ada beberapa hal yang membuat para customer atau jamaah umroh itu kayak bikin ilfeel ke travelnya, atau bikin dia nggak mau repeat order lagi ke travelnya, atau dia nggak mau rekomendasiin travel ini ke teman-temannya gitu kan. Nah, hal apa aja sih yang bikin mereka kesal? Nah, salah satu diantaranya adalah pelayanan yang kurang gercep dari travel. Misal ketika si jamaahnya itu menghubungi customer service, kemudian customer service itu kurang respon gitu ya, atau slow respon banget, atau bahkan nggak respon. Biasanya ada jamaah yang ketika WhatsApp misalkan ke Indah, waktu itu mereka WhatsApp ke Indah, jadi 1 detik kemudian Indah langsung respon dengan balasan yang memang awalnya sih pesan otomatis gitu kan, tapi kemudian kita langsung fast respon dan memberikan respon terbaik yang dibutuhkan oleh para jamaah atau para calon jamaah. Nah, biasanya yang membuat mereka kesal adalah kita terlambat atau customer service itu lambat untuk membalas gitu kan, kemudian juga bertele-tele dalam menjelaskan, atau ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh customer service dari travel itu kepada para jamaah, sehingga tidak membuat jamaah itu puas atas informasi yang diberikan oleh customer service dari travel gitu. Atau misalkan oleh agen, oleh marketing umroh seperti itu ya. Nah, jadi kalau bisa hal apa aja sih yang bisa membuat jamaah itu langsung terpancing sama kita sebagai agen travel atau marketing travel atau customer service travel. Nah, biasanya pas respon dengan bahasa yang sopan dan menarik itu akan membuat jamaah itu semakin, wah ini meyakinkan ya travel ini gitu, atau wah si mbak ini meyakinkan. Kemudian bahasa sopan kita bisa membuat menarik perhatian mereka, sehingga mereka merasa dilayani, dihormati, dan dihargai dengan berbagai pertanyaan yang mereka ajukan dan jawaban yang kita berikan kepada mereka. Sehingga sebelum berangkat pun mereka sudah merasa diistimewakan menjadi tamu Allah, apalagi pas nanti ketika berangkat gitu kan. Oke, itu pelayanan ketika di awal-awal mereka akan mendaftar. Kemudian pelayanan dalam segi dokumentasi. Jadi jangan menunggu para jamaah itu bertanya kepada travel atau kepada kita sebagai agen atau marketing umroh misalnya gitu, Mbak nanti dokumennya apa aja, Mbak apa aja yang dibutuhkan travel. Jadi jamaah itu nanya-nanya terus gitu ya, tapi kita slow respon dan kita malah tidak memberikan respon apapun kepada jamaah tersebut, atau mungkin kita terlambat dalam membalasnya. Maka bisa jadi jamaah ini akan pindah ke travel lain seperti itu. Padahal kan travel kita misalkan sudah bagus, tapi pelayanan kita yang kurang sebagai agen umroh atau marketing umroh gitu kan. Jadi akhirnya mereka langsung cari atau chat ke travel lain seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus aktif bertanya dan memberikan informasi kepada para jamaah mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan, mengenai persyaratan umroh yang harus dilengkapi oleh mereka seperti paspor, foto, dokumen seperti KTP, kartu keluarga,
kemudian juga file-file vaksin, kemudian akte kelahiran dan sebagainya. Plus kita juga bertanya mengenai biaya yang akan mereka bayarkan, yang harus mereka bayarkan. Misalkan kita dengan bahasa yang halus dan sopan sebagai customer service misalkan, atau sebagai agen marketing umroh, misalnya kita harus sharing informasi kepada mereka dengan sebaik-baiknya dan dengan bahasa sopan, sehingga mereka tidak merasa dijual gitu, nggak merasa dijualin sama kita. Contohnya gini, Ibu, nanti Ibu harus bayar 30 juta untuk umroh ini, kira-kira enak nggak sih kalau kita sebagai jamaah umroh digituin gitu kan. Tapi kalau dengan bahasa yang kayak gini, Assalamualaikum Ibu, izin memberikan informasi, tapi sebelumnya teman-teman tanya dulu bagaimana kabarnya si ibu ini, bagaimana kabarnya si bapak ini. Bapak, semoga bapak sehat selalu, mudah-mudahan bapak semakin semangat untuk mengajar ke Baitullah, dan mudah-mudahan segala bentuk usaha yang sedang bapak ikhtiarkan, mudah-mudahan bapak bisa dipermudah dan dilancarkan oleh Allah. Nah, setelah menyapa demikian gitu kan, beliaunya juga sudah balas, barulah kita WhatsApp lagi, Bapak, saya ingin memberikan informasi bahwa untuk paket umroh kami menyediakan umroh seperti ini paketnya, misalkan kalau reguler seperti ini, premium seperti ini, dan kita menjelaskan berbagai kelebihannya. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu kebutuhan para calon jamaah, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, dan kita tahu kebutuhan mereka itu apa, dan kita bisa menawarkan berbagai fitur-fitur lengkap dan menarik, paket-paket yang lengkap dan menarik yang kita miliki seperti itu. Jadi lepas tuh ke para jamaahnya ngerasa kalau wah ini cocok ya travelnya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, customer service-nya juga responnya cepat gitu kan, terus juga memberikan informasi yang banyak juga ke kita, padahal kita sebagai jamaah misalkan nggak nanya-nanya itu, tapi udah dikasih informasi seperti ini, wah itu seneng banget. Dan kemudian hal yang menarik lainnya adalah kita harus memberikan kepercayaan penuh kepada mereka ya, bahwa mereka nanti bisa menjadi bagian dari jamaah travel kita misalkan gitu. Nah, jadi mereka merasa dilayani, mereka merasa dihargai, mereka merasa dihargai keberadaannya gitu kan. Jadi kita butuh mereka, mereka butuh kita juga gitu kan. Dan kita harus menjadi memposisikan diri sebagai wasilah untuk menuju mempermudah mereka ke Baitullah seperti itu. Dan kemudian hal yang membuat kesal para jamaah juga adalah ketidakjelasan informasi mengenai rincian perjalanan umroh yang akan mereka jalani nantinya. Kadang ada beberapa travel yang memang pasti minta itinerary-nya yang lengkap, yang jelas sesuai dengan tanggal keberangkatan, itu ada yang lama sekali ngasihnya gitu, sehingga jadi kayak ini sebenarnya mau berangkat gak sih travel ini gitu kan. Sebenarnya travel ini tuh dipercaya nggak sih, atau travel bodong kok diminta itinerary-nya aja nggak ngasih gitu kan, apalagi nanti diminta boarding pass sama tiket sama visa dan sebagainya juga gitu kan, dan sebagainya. Jadi jangan bikin para jamaah kesel kita nagih uang mereka tapi kita tidak memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi pokoknya jangan membuat mereka itu jadi ilfil sama sikap-sikap kita. Jadi kalau bisa kita sebagai travel umroh, sebagai agen umroh atau marketing umroh, kita harus aktif memberikan informasi dan koordinasi ke atasan, koordinasi di travel, dan memberikan informasi yang sevalid-validnya kepada para jamaah seperti itu. Jadi jangan ada yang ditutupi, yang tapi jangan berbohong juga, dan kita harus memberikan informasi yang lengkap untuk mereka. Jika pun misalkan belum ada atau masih dalam tahap penyusunan itinerary atau rincian perjalanan yang lengkap sesuai dengan tanggal keberangkatan, maka disampaikan secara jelas kepada mereka ya, kenapa, apa saja kendalanya, sehingga tidak membuat mereka menunggu dan bahkan membuat mereka mengurangi kepercayaannya kepada kita seperti itu. Dan kemudian itu sebelum berangkat ya, nanti pas ketika keberangkatan gitu kan, dari banyak hal sebetulnya, banyak faktor yang ini harus dibahas rinci satu persatu. Tapi yang jelas di sini di video ini mau memberikan informasi
baik kita sebagai agent umroh gitu kan, marketing umroh atau travel umroh, customer service atau apapun itu, sebaiknya kita harus amanah sama apa yang sudah diberikan oleh para jamaah, kepercayaan yang sudah diberikan oleh para jamaah kepada kita. Mereka bayar kepada kita, mereka mempercayakan sepenuhnya kepada kita untuk keberangkatan umroh, maka kita harus jaga sebaik-baiknya apapun yang sudah mereka percayakan kepada kita, mulai dari keuangan, dokumen itu kan, persyaratan umrohnya, kemudian hal yang berkaitan dengan keberangkatan, persiapan perjalanan, kemudian pas ketika aktivitas umrohnya, perjalanan ketika di Baitullahnya, perjalanan pelayanan hotelnya, akomodasi, harus sesuai dengan apa yang teman-teman jual pada paket yang teman-teman jual kepada jamaah tersebut. Jangan sampai ketika mereka sudah membayar paket tapi kita tidak memberikan hal yang menjadi hak mereka, yaitu siap-siap kita akan mendapatkan komplainan dari mereka. Padahal mungkin kita sebagai travel umroh sudah memberikan yang terbaik untuk para jamaah, tapi ternyata para jamaah merasa ada yang kurang. Berarti kemungkinan besar ada komunikasi kita yang kurang, ya, antara dari tour leadernya atau mutawifnya, atau bahkan dari customer service-nya, atau dari marketing umrohnya atau agen umrohnya yang tidak memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada para jamaah, sehingga terjadi miskomunikasi yang membuat para jamaah ilfil terhadap travel tersebut. Tapi ketika misalkan kita sudah memberikan pelayanan terbaik dari mulai customer service-nya, manajernya, ownernya, kemudian juga para tim handlingnya, tour leadernya, mutawifnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada para jamaah, saya yakin insya Allah travel teman-teman semuanya atau travel kita akan menjadi travel yang terbaik yang dipercaya oleh para jamaah yang tadi sudah mendaftar. Bahkan mereka bisa merekomendasikan travel kita kepada keluarganya, teman-teman, ke perusahaannya, mereka mengendorse travel kita dan sebagainya. Jadi kita bisa membedakan ciri-ciri travel atau ciri-ciri sifat orang yang ketika dalam pelayanan kepada para jamaahnya, apakah ini bisa dipercaya ataukah ini bisa menjadi membuat para jamaah itu repeat order atau order lagi atau umroh lagi sama kita atau sama travel kita gitu ya, ataukah misalkan mereka memblacklist travel kita sehingga mereka nggak rekomendasiin travel kita kepada orang lain seperti itu. So mudah-mudahan siapapun yang nonton hari ini bisa ambil hikmahnya dan bisa membuat menarik hati para jemaah dengan sifat dan akhlak kita dan dengan pelayanan yang terbaik yang kita miliki. Kalau seandainya kita belum bisa, ya banyak hal yang bisa kita pelajari kok gitu ya, dari mulai training customer service, training pelatihan menjadi tour leader umroh, pelatihan menjadi mutawif dan sebagainya, sehingga kita dalam melayani para jamaah umroh kita bisa memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau bahkan lebih dari apa yang mereka butuhkan gitu ya. Dan yang paling penting adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengejar kepercayaan mereka saja, bukan hanya mengejar materinya gitu ya, atau dapat pujian terbaik, penilaian terbaik dari mereka, tapi betul-betul kita menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa ini adalah para tamu Allah yang harus kita muliakan. Allah saja muliakan mereka, kenapa kita sebagai manusia tidak seperti itu? Oke, see you next time. Mudah-mudahan di part selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi, sehingga teman-teman bisa semakin yakin akan pergi ke Baitullah tahun 2024 ini dan tahun seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.